Setelah lebih dari 10 tahun menyampaikan dakwah di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki fase paling berat dalam perjalanan hidupnya. Satu demi satu orang terdekat yang selama ini menjadi penopang perjuangan beliau dipanggil oleh Allah. Abu Thalib, paman yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan fisik kaum Quraisy, wafat. Tak lama berselang, Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang menjadi penenang hati dan penguat jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga meninggal dunia. Kehilangan dua sosok ini bukan hanya kehilangan pribadi, tetapi juga kehilangan pelindung dakwah. Sejak saat itu, kaum Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Cacian berubah menjadi kekerasan, ejekan berubah menjadi ancaman. Tahun itu dikenang dalam sejarah Islam sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti berdakwah. Beliau tidak pernah mencari keselamatan diri, yang beliau cari hanyalah kesempatan agar manusia mengenal kebenaran. Ketika pintu-pintu dakwah di Mekah terasa tertutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memikirkan tempat lain yang mungkin bersedia menerima Islam atau setidaknya memberi perlindungan. Pilihan beliau jatuh pada kota Thaif, sebuah kota subur di daerah pegunungan, sekitar 90 km dari Mekah. Thaif dihuni oleh kabilah Bani Saqif, kabilah besar yang disegani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap jika penduduk Thaif menerima dakwah ini, maka Islam akan memiliki tempat bertumbuh yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat dengan pasukan, tidak membawa harta, tidak membawa kekuasaan. Beliau hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, sahabat setia yang selalu berada di sisi Nabi. Perjalanan menuju Thaif ditempuh dengan berjalan kaki. Mereka melewati padang pasir dan jalan berbatu di bawah terik matahari Arab. Perjalanan yang melelahkan namun penuh harapan. Sesampainya di Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para pemimpin Bani Saqif. Dalam riwayat sirah, beliau mendatangi 3 tokoh utama mereka. Dengan penuh kelembutan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam, mengajak mereka beriman kepada Allah dan memohon agar mereka melindungi beliau dari gangguan Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta jabatan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta balasan apapun. Yang beliau sampaikan hanyalah kebenaran. Namun jawaban yang diterima sungguh menyakitkan. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Jika engkau benar utusan Allah, berarti engkau telah merobek kain Ka'bah." Yang lain berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau?" Dan yang ketiga berkata dengan kasar, "Demi Allah, aku tidak mau berbicara denganmu." Penolakan itu tidak berhenti pada ucapan. Para pemimpin Thaif menghasut masyarakatnya, anak-anak, budak, dan orang-orang jalanan untuk mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah pun meninggalkan kota Thaif. Namun mereka dikejar. Batu-batu dilemparkan ke arah mereka. Zaid berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya sendiri hingga kepalanya terluka, sementara kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah akibat lemparan batu. Dalam keadaan terluka dan kelelahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan hingga akhirnya keluar dari kota Thaif. Mereka tiba di sebuah kebun anggur milik 2 orang Quraisy, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Beliau duduk di bawah naungan pohon dalam keadaan lemah dan terluka. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa yang masyhur dalam sejarah Islam. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang Engkau beri kekuasaan atasku? Selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Namun keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. Doa ini bukan doa keputusasaan, melainkan doa kepasrahan dan keteguhan iman. Doa kepasrahan total seorang nabi kepada Robnya. Melihat kondisi Rasulullah, Utbah dan Syaibah merasa iba. Mereka mengutus seorang budak Nasrani bernama Adas yang berasal dari Niniwe
untuk membawa sepiring anggur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memakan anggur itu, beliau mengucapkan, Bismillah. Adas terkejut dan berkata bahwa orang-orang di negeri itu tidak biasa mengucapkan kalimat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang asal-usul Adas. Ketika Adas menjawab bahwa ia berasal dari Niniwe, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah negeri seorang hamba soleh, Yunus bin Matta. Adas bertanya dengan heran, bagaimana engkau mengetahui Yunus bin Matta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, dia adalah saudaraku dalam kenabian, dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Mendengar penjelasan itu, Adas mencium kepala dan kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Adas menunjukkan bahwa ia mengenali kebenaran dan membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah penolakan besar dari penduduk Taif, Allah membuka satu hati untuk menerima kebenaran. Setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan kembali menuju Mekah. Dalam perjalanan, malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif dengan 2 gunung jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kasih sayang, jangan, aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas luka dengan kebinasaan. Beliau membalas kezaliman dengan rahmat dan harapan. Dan beberapa tahun kemudian, doa itu benar-benar dikabulkan. Penduduk Taif menerima Islam dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Dari peristiwa Taif, kita belajar bahwa jalan kebenaran tidak selalu mudah. Bahkan, seorang Rasul pun pernah ditolak, disakiti, dan diusir. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan bukan diukur dari hasil yang cepat, melainkan dari kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah. Jika hari ini kita merasa lelah berbuat baik, ingatlah Taif. Jika hari ini kita merasa ditolak, ingatlah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon anggur. Karena bisa jadi di balik luka yang kita alami, Allah sedang menyiapkan hidayah yang lebih besar. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan langkah kita di jalan kebaikan. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe Pasyam Stories, agar lebih banyak kisah penuh hikmah bisa kita pelajari bersama.